Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan begini, everybody need an art, but it's a must. Semua orang itu butuh seni dan itu suatu keharusan. Anak-anak berkebutuhan khusus itu juga punya apa ya, kelebihan sendiri setiap anak. Terus berapa bulan kemudian saya bingung ini mau kemana, mau kerja apa, susah. Akhirnya saya lari ke Papua, saya ke Kaimana waktu itu. Sampai di sana tidak ada uang, tapi tidak semua orang mengerti kelebihan. Tidak semua orang mengerti bahwa dia punya kelebihan. Ya. Jadi memang kewajiban kita sebagai guru-guru di anak-anak berkebutuhan khusus itu menggali potensi dari anak-anak ini. Selamat datang Ibu Sri dan juga Pak Emi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu Sri kesehariannya hari ini gimana? Sudah mengajar, sudah selesai? Sebenarnya tadi belum, tapi anak-anak karena tiap hari Kamis itu keterampilan. Oke. Sudah saya sampai sekolah saya arahkan, nanti kamu bikin ini, nanti kalau jelek bongkar lagi. Jadi keterampilannya pas yang saya pegang merangkai bunga. Oke. Iya. Tapi hari ini sudah bisa terselesaikan ya? Untuk Anak-anak para siswa-siswinya? Iya, ditinggal sudah mengerti. Oke. Kebetulan yang saya pegang itu mengerti. Iya, Pak Emi untuk hari ini melukisnya apakah ada rencana atau memang sudah dikerjakan untuk hari ini? Iya, sebetulnya ada banyak proyek ya? banyak yang sedang menunggu, tapi belum waktunya. Jadi sementara saya mau ada buat itu. Sebenarnya hari ini mulai buat pot bunga dengan tempat duduk, bangku duduk kayak seperti kayu mot-mot itu. Oke. Pemirsa podcast RRI Merauke, berjumpa kembali ya bersama saya Desi Ratnawati, dan kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita. Yang pertama adalah Ibu Sri Suwarti yang merupakan guru dari sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Merauke, dan juga salah satu pelukis yang sangat luar biasa sekali, Bapak Emerikus Ohai Timur. Baik, mungkin pertama dulu nih ya, saya ingin ke Ibu Sri. Ibu, yang saya dengar bahwa Ibu Sri ini, mohon maaf ya, sudah menunaikan tugasnya. Iya. Oke, namun masih mau mengajar di sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Merauke. Alasannya seperti apa ini, Bu? Alasannya begini, karena saya ini istilahnya di sini itu langka guru yang pendidikan luar biasa. Jadi kebetulan juga di sekolahan kekurangan guru untuk yang pendidikan luar biasa. Makanya daripada ini saya tuh di rumah juga nggak ada istilahnya pekerjaan yang berat, makanya saya waktu luang saya ini pokoknya saya abdikan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah memang ini permintaan dari sekolah atau memang dari Ibu sendiri? Iya, memang dari sekolah juga membutuhkan dan kebetulan saya mau. Oke, seberapa cintanya Ibu dengan SLB yang ada di Kabupaten Merauke? Terlebih lagi untuk anak didiknya ini. Bagaimana ya, namanya saya sudah dari dulu itu saya sejak lulus SPG, saya SLTA-nya SPG, itu saya sudah lihat anak berkebutuhan khusus itu seperti itu, dan mereka memang butuh perhatian khusus. Dan kebetulan juga waktu itu saya juga langsung ambil kuliah, jurusannya di PLB itu, tapi saya mengambil jurusan PLB itu jurusan B. B itu tunarungu, tapi sekarang mengajarnya bukan anak tunarungu lagi, jadi saya mengajarnya Graita. Ya memang Graitanya tidak terlalu berat sekali, hanya yang sedang-sedang saja, jadi masih bisa diarahkan. Iya, Ibu Sri ini dari tahun berapa mengajar? Saya mengajar dulu dari lulus SKPLB. Jadi saya di Jogja itu lulus SKPLB tahun 86. Terus saya kebetulan ayah saya mempunyai yayasan
untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, saya ngabdi di situ. Berarti sudah puluhan tahun juga nih. Iya. Iya, ketertarikan Ibu mau menjadi guru SLB ini karena apa nih, Bu? Kan tidak semua orang mau. Betul. Ya, betul. Tidak semua orang tertarik di anak-anak berkebutuhan khusus. Saya melihat waktu itu setiap saya berangkat pulang sekolah itu saya melihat anak-anak ini kok, ya mereka juga sama dengan kita yang normal. Kenapa kita tidak bantu mereka? Anak-anak berkebutuhan khusus itu juga punya apa ya, kelebihan sendiri. Setiap anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Jadi saya merasa tertarik karena saya melihat mereka itu, waktu itu yang saya lihat tuh lincah-lincah sekali. Anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kok dikasih kekurangan seperti itu. Jadi saya ada rasa apa ya, iba begitulah. Sayang sekali kalau tidak dibantu dari orang-orang yang punya, yang istilahnya yang kita yang maaf normal ya itu. Jadi saya ada tertarik di situ, langsung saya kuliah juga ambil di situ. Iya, berarti memang ini ketertarikan dari Ibu Sri sendiri. Iya. Kalau untuk keluarga ini, untuk mendukung Ibu Sri selama ini seperti apa? Keluarga saya mendukung saja. Tapi apakah anak tidak merasa minder? Tidak. Ibunya lebih memberikan perhatian yang lebih ketimbang untuk anaknya nih? Tidak, justru malah anak saya itu cuma satu. Sekarang dia juga ikut ngabdi di berkebutuhan khusus, tapi karena anak saya ini administrasi, jadi dia di TU-nya. Apakah memang juga karena rekomendasi dari Ibu Sri juga? Tidak. Atau seperti apa nih? Dia mungkin ya ada rasa apa ya, saya juga kurang tahu karena waktu dulu masuk di sini di SLB sini itu anak saya masih SMP, jadi saya pindah dari Jawa itu tahun 2009. Itu saya masih SMP, anak saya itu setiap kali itu saya bawa ke sekolah. Kadang-kadang kalau dia libur atau dia tidak ada, pokoknya tidak ada kegiatan, atau mungkin saya bawa sengaja antar ibu ke sekolah, nanti kamu yang bawa motornya, kadang begitu. Tidak tahu, mungkin dia tertarik dari situ juga, saya juga kurang tahu. Ya, berarti tadi Ibu Sri sampaikan bahwa tahun 2009 ya untuk di Merauke. Berarti Iya. sebelumnya tidak di Merauke ini, tapi Di sudah Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Oke, Saya berarti aslinya orang Jogja. aslinya orang Jogja, kemudian tapi sudah mengabdi juga ya di Iya. sekolah SLB yang Iya. ada. Saya di SLB Tunas Kasih Argosari, itu daerah Bantul paling barat, paling batas dengan Kabupaten Sleman. Sebelum Kretek Bantar kalau mau ke Bandara Kulon Progo. Aduh, kayaknya saya nggak tahu kalau soal itu. Mungkin lain kali kita bisa ke sana sama-sama Iya, nih, Bu. Oke, baik. Ya, pemirsa YouTube dan juga podcast RRI Merauke, ini sangat luar biasa sekali kalau kita menggali kisah tentang Ibu Sri ini. Saya mendapatkan cerita yang sangat luar biasa juga dari teman-teman dari Ibu Sri, bagaimana perjuangan Ibu Sri dalam mengajar. Ini bukan sebagai, saya melihat sosok bukan sebagai seorang guru saja, tapi memberikan waktu luang juga untuk anak-anaknya, anak-anak didiknya, memberikan apa ya, boleh dikatakan ada antar jemput juga nih ya, Bu? Iya, betul. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit nih, Bu, bagaimana sampai Ibu Sri ini mempunyai inisiatif untuk mau antar jemput para siswa-siswinya juga. Ya, bagaimana ya namanya, saya ini kalau sudah di sekolah, misalnya ada anak yang belum dijemput, baru sekolah sudah siang, kan kasihan. Makanya saya kadang punya inisiatif, sudah saya antar, rumahmu mana? Biasa begitu. Terus kebetulan setiap pagi itu ada wali murid yang titip anaknya ke saya. Jadi tiap pagi itu saya jemput, pulangnya saya antar.
Itu tiap hari itu. Tiap hari. Iya, Tidak merasa lelah nih Bu? tidak. Kalau mungkin karena kalau saya sudah pensiun di rumah mungkin cuma diam saja, mungkin saya nggak kerasan stres kalau cuma di rumah saja. Harus ada kegiatan. Iya, ya? iya betul. Kalau di sekolah saya lihat anak-anak ceria bermain rame-rame, saya suka itu. Baru anak-anak yang di saya itu yang saya pegang kan SMP, itu sudah lebih bisa diarahkan, beda dengan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil saja, kalau yang autis saja saya mungkin tidak mampu. Itu ada teman saya sendiri yang nangani itu. Kalau saya lihat teman saya itu saja saya tidak mampu. Tapi kalau yang masih C tidak terlalu berat, tidak apa-apa, itu saya ini. Jadi kebetulan juga saya ini ada murid yang di luar kota. Jadi saat ini ada 2, di Wamena 1, di Bopedigol 1. Jadi saya ini tiap Senin, Selasa, Rabu itu kirim materi lewat HP. Ini memang permintaan dari orang tua? Iya, Ya. kebetulan orang tuanya anaknya sebenarnya tinggal di sini, tapi bapak mamanya itu ada di Wamena karena di sini itu omanya sakit baru berobat ke Jakarta, akhirnya anaknya perempuan ini dibawa kembali ke sana dulu. Ibu guru nanti izin, tapi kalau bisa minta dikirim materi. Oh ya, jadi saya setiap Senin, Selasa, Rabu itu saya kirim materi. Tapi kalau keterampilan saya tidak bisa kirim materi karena keterampilan kan anak sendiri yang harus melakukan pekerjaan itu. Baik hasilnya baik atau buruk itu anak langsung. Tapi kalau materi kan tidak. Jadi materi. Iya, kalau sebenarnya kalau di sekolah ini memberikan keterampilan atau pelajaran keterampilan kepada siswa-siswi yang ada di sana seperti apa nih Bu? Jadi tiap hari Kamis itu kita ada keterampilan. Sebenarnya kalau anak-anak luar biasa ini harusnya pendidikan itu istilahnya materi itu hanya 40% harusnya. Yang 60% itu keterampilan. Jadi tujuannya keterampilan ini untuk membekali anak. Nanti kalau sudah lulus dari sekolah itu dia harus ngapain kalau tidak ada keterampilan. Jadi kita juga dikasih keterampilan. Jadi keterampilan itu tidak hanya merangkai bunga. Ada membatik, ada masak, boga, kemudian melukis juga ada, komputer ada. Umumnya untuk yang berat-berat itu hanya mewarnai anak-anak yang berat. Terus kalau olahraga itu ada. Macam kalau olahraga yang anak-anak autis kayak begitu yang Down syndrome itu biasanya boci. Itu sudah kalau boci ini sudah istilahnya dilombakan itu sudah tingkat nasional bahkan internasional. Jadi boleh dikatakan di balik keterbatasan mereka mampu menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Iya betul. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, kira-kira karya-karya apa saja yang memang sudah ada untuk adik-adik yang ada di SLB di Kabupaten Merauke. Ya, yaitu tadi yang batik, sudah ada batik, kemudian boga itu kita bikin kue, nanti tinggal, jadi kita tiap tahun itu ada lomba. Kalau yang olahraga itu namanya O2SN, jadi olahraga itu sudah ada anak-anaknya sendiri yang berbakat itu sudah ada. Jadi kita ajari, kita bina mereka yang mempunyai bakatnya olahraga, kita kembangkan di olahraga. Yang ada bakatnya menyanyi, kita kembangkan menyanyi. Yang melukis juga melukis. Kemudian yang keterampilan itu tidak hanya merangkai bunga, tapi juga ada hantaran. Kemudian kreasi barang bekas. Jadi kita tahun ini kemarin itu kita ikut lomba di Jakarta mewakili Provinsi Papua Selatan. Tapi ya namanya kita masih anak-anak ini masih kita bimbing. Untuk saat ini kami minta maaf belum bisa memberikan hasil yang
Mas sudah berusaha maksimal tapi hasilnya belum memuaskan. Iya, sebenarnya kendalanya ini karena apa nih, Mbak? Untuk pencapaian yang sangat luar biasa sehingga mungkin di lain kesempatan ini prestasinya akan terlihat juga. Ya, kadang-kadang begini, di sini tuh kendalanya itu di bahan. Misalnya kita mau membatik, tapi kadang-kadang di sekolah dananya minim. Ya. Jadi akhirnya ya seadanya saja. Yang tersisa mungkin dari kemarin-kemarin itu kita manfaatkan, gitu. Tapi kalau yang untuk masa ini juga kendalanya juga di bahan sama. Kalau untuk melukis, apakah memang ada kendala juga? Karena tahun berapa ya Bu? Saya pernah pergi ke sana dan pernah pencapaian prestasi juga untuk Iya. kalau tidak salah siswa ya. Iya. Salah satu siswa itu Iya. untuk seni lukis yang ada. Iya, Rizal. Iya. Untuk sampai sekarang ini seperti apa nih Bu untuk lukis? Sampai sekarang kebetulan yang ini anak ini namanya Radit, itu orang tuanya nggak mampu. Jadi kalau untuk belikan misalnya kanvasnya itu sudah tidak masalah. Jadi kalau untuk latihan cuma sampai saat ini itu kalau yang melukis, menyanyi itu masih apa ya, daring begitu loh. Jadi kadang masih susah dengan apa ya, persyaratannya itu kadang-kadang susah untuk masuk ke situ. Tapi kalau yang sudah kita lomba langsung itu macam O2SN, LKSN itu sudah. Tapi kalau FLS 2LSN itu masih ini, kadang-kadang anak-anak itu iri. Kenapa yang O2SN berangkat, kenapa yang LKSN berangkat, kita tidak, kadang. Berarti siswa-siswinya juga mau ya untuk berangkat. Betul. Bagaimana, kita kan senang tuh anak-anak ini. Terbang gratis PP. Di sana tidur juga tidak main-main, hotelnya bintang 5. Bukan makan gratis apa gratis, bisa jalan-jalan toh. Nanti kalau sudah tidak lomba kan kita bisa jalan-jalan. Perlu pelatih lagi tidak Bu untuk pembimbingnya? Karena ada Pak Emi di sini. Mumpung ada Pak Emi bisa direkomendasikan. Iya. Bisa juga ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kerjasama ya Pak Iya, Emi. betul. Iya, Pak Emi, untuk melihat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri nih. Oke, ada beberapa kendala dan memang ya siswa-siswi ini punya potensi. Bagaimana menurut pandangan Pak Emi sendiri? Ya, kalau saya juga berangkat dari situasi yang sama ya. Saya dulu waktu sekolah saya memang pintar, bukan benar-benar pintar. Jadi saya menghayal itu saya ingin jadi pilot. Berarti berbeda ya? Orang yang mau jadi pilot ini, tapi kondisi kan tidak memungkinkan. Dia belum paham waktu itu. Setelah ke SMA baru saya paham bahwa saya tidak bisa, tidak memenuhi syarat untuk itu. Akhirnya ya kebetulan ada teman di samping kamar, kita tinggal di asrama sekolah. Di sebelah kamar itu ada teman, dia pelukis memang. Jadi waktu dia sekolah itu, dia SMA itu semua dia biaya sendiri tanpa bantuan orang tua. Dari itu. Karena dari hasil melukisnya. Ya, hasil melukisnya. Jadi setiap hari pulang sekolah saya cuma nonton saja. Akhirnya satu hari dia bilang saya, coba kau melukis, siapa tahu satu waktu bisa bermanfaat. Itu dia punya kalimat itu, saya tidak bisa lupa sampai sekarang. Dalam perjalanan saya tamat SMA, jadi saya pulang ke rumah, saya coba sendiri tanpa bimbingan ini. Saya coba sendiri, terus berapa bulan kemudian saya bingung ini mau kemana, mau kerja apa, susah. Akhirnya saya lari ke Papua, saya ke Kaimana waktu itu. Sampai di sana tidak ada uang, terus teman-teman beli cat. Orang tanya saya, kamu bisa kerja apa? Saya cuma melukis saja. Tapi waktu masih belajar juga tuh. Jadi belajar itu pekerjaan hari ini jadi pelajaran untuk besok. Jadi guru itu sudah. Sambil jalan-jalan lihat orang punya lukisan, oh ini kenapa bentuknya seperti begini. Jadi
Kemudian di dalam perjalanan saya luntang-lantung kemana-mana, jalan sendiri saja begitu. Akhirnya sampai di Merauke. Nah, sampai ke sini, dulu itu kan tahun 80-an itu kan pekerjaan masih cari orang gitu. Iya. Betul. Jadi saya dulu ibu datang ke Merauke tahun berapa? 2009. Oh, baru 2009. kemarin. Saya dari tahun kemarin. 80 itu terakhir saya di tikungan, sekarang Harmoni itu tikungan mau masuk ke Sesate. Iya. Ya. Di Harmoni itu saya punya tempat kerja di situ. Jadi saat itu pelukis di Merauke cuma saya sendiri. Jadi dari segala macam orang-orang ini semua saya tahu semua ini. Kami dulu setiap kali pameran pembangunan di sini, di belakang ini, di belakang kantor ini. Di kantor Ya ada RRI ya. lapangan di belakang ini. Jadi Iya, kita, saya ikut berapa kali di situ. Cuma waktu itu belum ada perhatian khusus ke arah itu tuh, Iya, betul. belum ada. Belum ada juga lomba-lomba yang tanya tadi itu, memang tidak ada lomba-lomba. Akhirnya tidak pernah ada prestasi yang kelihatan secara Iya. ada itu dari karya saya itu tidak ada. Tapi hasilnya sudah kemana-mana. Kemana-mana. Jadi waktu itu saya berbangga karena semua tamu yang ke Merauke dari Jakarta, dari Jayapura, segala macam itu semua kepala kantor itu berhubungan dengan saya. Luar biasa. Iya, Dan saya- sampai saat ini juga masih ya, Pak? Ini ada jeda sedikit, sekarang saya ke kampung lagi. Oh, pulang kampung lagi. Jadi jalan-jalan di situ. Tapi masih berkarya di sana juga. Iya. Oh, di sana malah lebih seru karena saya bangun itu tempat wisata yang sekarang lagi top itu. Nah, situ. Lalu di sini dulu saya ditawarkan untuk kerja, Iya. tetapi saya berpikir kalau saya kerja di kantor ini, teman saya cuma orang sekitar di kantor itu saja, tidak banyak. Iya. Sementara saya harus berkelahi dengan saya punya keadaan. Bagaimana supaya saya tidak boleh tergantung dengan pikiran itu. Bagaimana saya menghilangkan bahwa saya itu seperti ini. Itu pekerjaan paling besar. Jadi saya putuskan bahwa saya kerja begini saja biar kenal orang banyak, biar teman banyak, kemana-mana, say hello, di mana-mana ada teman itu kan bisa sudah mengangkat seperti kepercayaan diri itu Iya. kan sudah terbangun di situ. Nah, kalau jalan-jalan saya lupa kalau saya seperti begini, tidak peduli, tidak sama sekali tidak berpikir. Datang karena teman-teman ini semua kepala-kepala kantor ini banyak ini, akhirnya mereka menawarkan saya untuk masuk kerja di kantor, dia akan 3 bulan SK turun. Enak ya? Bukan seperti sekarang. Tapi tetap saya berpikir begitu bahwa itu akan bikin saya bergerak tidak bebas ketika saya kerja di kantor, karena saya Terikat. mungkin berkumpul dengan orang-orang di sekitar situ dan saya ketemu orang lain, saya harus bagaimana lagi menghadapi orang. Jadi pekerjaan paling berat orang cacat itu bagaimana caranya dia bertemu dengan orang. Bisa lebih diterima banyak Iya, orang. bisa ya. diterima atau tidak. Jadi pintar-pintar kita harus membawa diri Iya. di satu hal yang perlu ini, bahwa saya ini tidak pernah bergantung ke orang. Tidak Luar pernah. biasa. Nah, itu seperti sesuatu hal yang saya merasa terlalu hina kalau saya begitu terlalu diperhatikan, dibantu segala macam. Jadi selama saya di Merauke itu pernah ada dari kantor Dinas sosial. dinas sosial. Kebetulan teman juga, jadi dia datang tawarkan, bilang, Om, ini kapan? Ini ada bantuan dari dinas sosial. Saya, apa itu? Dia bilang ayam. Saya bilang saya bukan tidak mau, tapi kan tidak pas, ya toh, tidak cocok. Saya sibuk bangun jam 4, kerja lagi sampai jam 10-11 malam.
nanti siapa yang ngurus? Harus urus lagi, sudah capek. Iya. Tapi kalau Pak Emi untuk melukis, apakah tidak capek juga untuk menguras mungkin energi untuk memikirkan apa Ya, yang ya. mau dilukis dan lain sebagainya? Dan juga bagaimana Pak Emi ini bisa bangkit dari, ya boleh dikatakan di balik keterbatasan tapi Ya. mempunyai karya yang luar biasa nih. Iya. Itulah hidup. Sebenarnya hidup ini tidak susah ya. Hidup ini sebenarnya gampang, enak. Kalau kita yang bikin susah hidup itu sebenarnya Diri kita sendiri ya. Ya. Ya terhubungan dengan yang tadi itu saya bilang kayak teman itu masih banyak orang yang butuh bantuan. Saya ini sementara ini saya juga bantu orang banyak. Jadi saya waktu bujang itu sekarang saya sudah kan punya lagi. Flashback lagi. Jadi apa namanya? Saya bekerja itu untuk teman-teman. Ada uang kerja hari ini, ada uang masuk, siapa yang ada di sini kita berbagi. Ada teman-teman yang butuh uang sekolah, saya bantu apa segala macam. Banyak. Luar biasa. Ya, banyak ada di Merauke ini banyak ini. Tapi saya jarang mau ketemu mereka. Lalu apa namanya? Hidup itu sebenarnya tidak susah. Yang bikin susah itu kita sendiri. Saya tidak suka kalau orang menggunakan situasi untuk dia memperalat kekurangannya untuk menghidupi diri. Iya. Kalau orang lain mungkin ya, tapi kalau saya tidak mau. Saya anggap itu suatu, saya menghina saya punya diri sendiri kalau saya lakukan itu. Tuhan sudah memberikan kita kekurangan ini, tetapi Dia tidak lupa juga untuk memberikan sesuatu untuk menutupi kita punya kekurangan. Iya. Apakah kita mampu untuk gunakan itu atau tidak? Pak Emi, ini menarik sekali. Apa yang membuat Pak Emi ini bersyukur dengan keadaan Pak Emi sampai saat ini? Ya, saya bilang orang cacat yang paling berbahagia itu saya. Ya. Karena apa nih? Saya tertarik sekali. Karena Pak Emi bilang Pak Emi merasa bersyukur dengan kondisi sampai saat ini dan bisa menjadi berkat juga ya, sama seperti Ibu Sri menjadi berkat juga bagi orang lain. Sebetulnya Tuhan menciptakan orang itu dengan kelebihan masing-masing. Tapi tidak semua orang mengerti, Bisa bersyukur. Mengerti kelebihan. Ya, tidak semua orang mengerti bahwa dia punya kelebihan. Iya. Oke. Jadi dia tidak memanfaatkan itu. Jadi jarang semua orang itu bisa mengerti bahwa dia punya talenta, ada sesuatu yang lebih. Tidak paham dia. Jadi kan seperti begini, kita tinggal di satu rumah. Ya. Tuhan mau kasih berkat ini dalam makan susah. Dia kasih berkat tapi lewat saya, karena saya bisa kerja. Artinya bahwa setelah saya kerja, saya punya hasil kerja itu saya harus berbagi. Karena itu rezeki itu bukan saya sendiri. Rezeki Tuhan berikan itu untuk kita bertiga. Ketika saya tidak bagi maka selesai. Iya, untuk melukis sendiri nih Pak Emi, ada tidak anak didiknya atau mungkin dari keluarga sanak saudaranya? Saya ini terjadi pergeseran menurut saya, terjadi pergeseran terlalu besar dari waktu ke waktu. Dulu orang itu punya rasa ingin tahu itu besar tentang sesuatu. Dia melihat sesuatu yang baru, dia ingin tahu, dia datang, dia tanya apa segala macam. Sekarang tidak. Sekarang maunya serba instan. Maunya serba instan, mau enak saja semua. Betul. Segala sesuatu itu mau yang enak, mau yang ini. Jadi orang lewat ada sesuatu yang bisa dia jadikan untuk dia punya hidup ke depan, itu dia tidak peduli. Seperti itu, terlalu bergantung ke orang tua, terlalu bergantung ke hal-hal yang ini akhirnya nanti dia bingung. Mau hidup, makan, minum saja setengah mati. Saya bilang anak-anak kamu begini-begini nanti kawin. Tidak usah banyak-banyak, ma itu suruh beli pampers saja kemarin tidak mampu. yang cuma 3-4 ribu saja kamu sudah Karena mampu. tidak ada yang bisa dihasilkan. Iya. Iya. Jadi itu saya tadi bilang saya itu bersyukur. Sebetulnya kita apapun kekurangan, kelebihan yang Tuhan berikan, kita harus pertama itu harus bersyukur. Kalau tidak mau bersyukur berarti
kelebihan yang Tuhan yang mau kasih untuk menutupi itu dia tidak akan kasih karena dia tidak mau bersyukur dengan keadaannya. Nah kalau kamu sudah bersyukur maka ini saya kasih ini untuk menutupi. Makanya saya kalau lihat, saya bilang kamu diciptakan sempurna, teman-teman, anak-anak. Saya selalu bilang di mana-mana saya bilang diciptakan sempurna, kurang apa? Ada banyak hal yang bisa kamu buat untuk menopang kamu orang punya hidup, tapi kamu tidak lakukan. Nah, orang itu harus kreatif. Seseorang kalau tidak kreatif itu nanti dia susah. Susah sendiri ya. Susah sendiri. Begitu pula semua orang itu membutuhkan seni. Baik dia itu tukang sapu halaman sampai kepala-kepala kantor siapapun harus punya jiwa seni. Nah, ide-idenya ini biasanya Pak Emi dapatnya dari mana saja? Dapat dari pekerjaan. Ketika Dari saya pekerjaan. bekerja, baru dia timbul, oh ternyata begini, ternyata begini. Biasanya satu hari itu mempunyai ide berapa banyak ini Pak? Itu sebanyak apa yang saya lakukan. Dan bisa dikerjakan berapa banyak untuk satu hari? Satu hari kalau lukisan model ini, biasa saya buat satu kali barang, satu kali jalan. Jadi, macam hari ini saya siapkan depo kanvasnya, segala macam. Besok saya bikin dasar, lusa itu saya sudah lukis. Itu bisa 4 selesai dalam lukisin sedikit, taruh ini lagi, ya, kembali sore sudah selesai. Oke, luar biasa. Punya ide juga yang sangat luar biasa. Ibu Sri sudah mendengar kisah dari Pak Emi nih ya. Nah, bagaimana juga Ibu Sri memotivasi untuk anak didiknya? Kalau boleh dikatakan memang agak-agak susah juga nih, dan juga bagaimana bisa meyakinkan orang tua. Para orang tua juga terkadang juga nih ya Pak Emi agak sulit juga. Dulu pernah kita cerita-cerita ya Bu, memang terkendala juga dari para orang tua. Mohon maaf ya, banyak orang tua merasa Malu. malu dan lain Malu dengan sebagainya. keadaan Mohon maaf. anak, ya. Seperti yang tadi Pak Emi sampaikan, harus bersyukur dan menerima keadaan yang ada. Nah, kisah dari Ibu Sri sendiri selama bertahun-tahun dengan anak didiknya dan juga para orang tua yang memiliki apa ya, pemikiran yang berbeda ini seperti apa nih Bu? Baik. Sebenarnya kewajiban kita sebagai guru di pendidikan khusus luar biasa ini itu menggali potensi dan bakat dari anak-anak itu. Jadi memang bakatnya itu tidak kelihatan kalau kita tidak gali. Jadi kita tuh dari tingkat yang terbawah SD itu kita gali. Oh, kalau ini bakatnya di sini. Oh, kalau ini bakatnya di sini. Jadi kita dari SD itu sudah tahu. Nah, ada sedikit-sedikit ketahuan kalau ini, oh ini bakatnya nyanyi nih. Ini suaranya bagus. Ini, oh ini bakatnya melukis. Karena dengan mencoret-coret saja sudah kelihatan ke, oh ini orang seni itu coretan aja bagus. Kalau orang seni, Apalagi digali. iya, apalagi ini digali terus dikembangkan. Jadi memang kewajiban kita sebagai guru-guru di anak-anak berkebutuhan khusus itu menggali potensi dari anak-anak ini agar nanti anak-anak ini bisa mandiri dengan bakatnya masing-masing. Jadi kan dia itu punya bakat yang terpendam seperti Bapak tadi kan punya bakat terpendam, tapi beliau tidak tahu. Tapi Jadi meneruskan dari temannya. setelah lihat temannya, karena namanya juga bakat, melihat saja langsung bisa. Ya, apalagi diasah, Ya. itu semakin bagus. Jadi memang kita juga punya di sekolah tuh banyak. Hampir semua anak-anak kita itu berkebutuhan khusus itu seperti itu. Jadi kadang-kadang memang maaf, IQ-nya memang rendah, tapi oh dia itu mampunya di sini. Kreativitas. Nah, dia mampunya itu di yang barang-barang kelihatan, misalnya olahraga, oh lari dia bisa. Tapi kalau untuk berpikir tidak bisa. Dan memang tidak bisa dipaksakan juga. Iya tidak bisa. Ya, Tidak bisa dipaksa. sesuaikan. Karena memang anak yang berkebutuhan khusus apalagi yang C itu kan IQ-nya memang di bawah 70. Kita mau arahkan sampai
seperti apa. Nah, ini kewajiban guru nanti setelah tahu, oh anak ini kemampuannya hanya segini. Jadi anak ini nanti harus kasih tahu ke orang tuanya. Bapak Ibu harus tahu anak ini kemampuannya hanya di sini. Jadi tidak bisa dipaksa. Disuruh menulis sampai kayak apa kalau memang anak C yang berat itu nggak akan jadi. Betul. Kita suruh ajari A, B, C, dari A, B, C gabung saja. B dengan A bunyinya apa? Tadi habis bilang kita ajari B dengan A itu ba. Kita ulang, nggak bisa. Kalau yang berat susah, itu tidak akan bisa. Ya kita ngelatih semampunya. Anak itu namanya mampu latih saja. Sebenarnya kalau di SLB ini Bu, yang ada terlebih khusus di Kabupaten Merauke selama ini, Iya. apakah ketika mungkin ya Ibu Sri dan juga mungkin teman-teman guru yang lainnya melihat bakat atau talenta yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh anak didik yang ada, terus digali, kemudian mengikut sertakan dalam lomba yang ada atau seperti apa? Iya. Jadi kita kalau sudah kita gali, langsung kita bimbing. Oh ini anak ini bakatnya di sini. Langsung penyampaian juga kepada orang tua? Iya. Langsung kita bimbing. Jadi nanti kita tinggal sampaikan pada orang tua, oh anak ini memang bakatnya di lompat jauh misalnya ya. Itu sudah kita sampaikan ke orang tua. Nah, untuk berikutnya lagi kita sudah latih terus, tinggal ikut event. Begitu. Kalau ada event misalnya O2SN itu kan ada 1 tahun 1 kali. Kalau yang sekarang ya masih ada keberuntungan di SLB Anima itu baru ada 1 SLB, kemudian ada sekolah jauh, sekarang ada di Tanah Miring 1, jadi masih rintisan. Kemudian Alma ini juga sudah buka SLB dulu, tapi anak-anak Alma, anak-anak panti ini sekolah di kita juga. Iya. Khususnya yang tunanetra. Tapi setelah lulus dari kita, karena anak-anak tunanetra ini kan akionan normal, jadi mereka sama panti dikirim ke Malang. Jadi sekolahnya lebih, SLTA-nya di Malang. Nanti kalau bisa lanjut kuliahnya di Malang juga. Nanti diarahkan jadi guru PLB. Dan yang saya dengar juga ada lulusan dari SLB yang ada di Merauke ini yang memang sudah bekerja juga ya? Iya, ada. Sudah mandiri ya? Sekarang malah guru olahraganya kita, dulu saya guru olahraga, kemudian saya bilang ya sudah tua ya, sudah diganti yang muda. Kebetulan anak murid kita ini sebenarnya C, tapi tidak tahu, saya juga kurang tahu itu bagaimana. Kok dia kuliah di Musamus, ambil jurusan penjas. Jadi sekarang dia sudah lulus, sekarang ngajar jadi guru lagi ya. Jadi ngajar adik-adiknya. Ya mungkin di lain kesempatan kita juga bisa bincang-bincang dengan anak didik yang ada juga, dan juga yang sudah memang sudah menjadi guru juga yang ada di SLP. Iya, Ibu, ini sangat luar biasa sekali kisah dari Ibu Sri dan juga Pak Eni ya, melihat bagaimana perjuangan dari Ibu Sri menjadi seorang guru di SLP puluhan tahun, dan juga Pak Emi yang menjadi seorang pelukis di balik keterbatasan, menjadi seorang pelukis yang ada di kabupaten yang luar biasa sekali. Iya, Ibu Sri kira-kira mempunyai suatu impian tidak untuk anak didiknya meraih prestasi yang sangat luar biasa sekali? Pasti setiap pendidik itu punya impian untuk anak didiknya. Yang paling utama, biar anak didik saya ini nanti mandiri, karena tidak selamanya tergantung kepada kedua orang tuanya. Maaf, kedua orang tuanya juga tidak selamanya mendampingi. Ya mudah-mudahan dengan pendidikan dan keterampilan yang kita bekalkan pada mereka bisa untuk menjadi bekal hidup untuk mereka. Karena sampai saat ini juga masih sudah bisa untuk bekal hidup.
khususnya yang olahraga. Karena kemarin yang namanya Riko itu sudah juara nasional olahraga larinya tingkat nasional, jadi juara 1. Jadi kalau itu di Porcanasnya kan olahraga nasional, cacat nasional. Tapi kalau yang ini yang kemarin ada Peparnas juga di Solo, itu juga anak didik kita juga banyak yang ikut. Tapi kalau yang yang Peparnas kemarin itu tidak hanya yang dari sekolah, tapi kalau O2SN itu khusus dari sekolah. Tapi kalau yang Peparnas itu sudah dengan masyarakat umum yang disabilitas. Iya, untuk hasil karya dari anak didiknya ini apa memang dipasarkan juga sehingga mohon maaf ya mereka bisa menghasilkan uang seperti yang tadi Pak Emi sampaikan ya, sehingga mungkin setelah lulus mempunyai inisiatif juga. Ya kebetulan kalau untuk merangkai bunga juga itu kemarin juga sudah dibeli Ibu Kabit. Jadi ya sebenarnya menghasilkan juga, cuma karena modalnya itu dari sekolah, jadi uangnya kembali lagi ke sekolah, dikembangkan lagi untuk keterampilan anak-anak lagi begitu. Jadi belum bisa untuk masuk ke kantong mereka. Tapi kalau untuk yang boga itu kadang-kadang di rumah juga mungkin sudah punya orderan sendiri. Lumayan juga, kebetulan orang tuanya juga punya keterampilan di situ, anaknya itu bisa di boga juga. Kalau boga ini memang kita juga tidak bisa memaksa, namanya bikin kue itu ya tidak bisa memaksakan. Kalau memang dia bakatnya di situ sudah. Tapi kebanyakan anak tunarungu gitu. Karena anak tunarungu itu kan untuk IQ-nya normal, cuma karena gangguan di pendengaran dan bicara saja. Oke, itu dari siswa-siswinya Iya, karyanya iya. sudah banyak juga dipasarkan ya. Sudah. Iya, kalau Pak Emi, ini hasil karyanya ini sudah sampai di mana saja nih? Sudah kemana-mana. Kemana-mana ya. Dan sudah berapa banyak ini? Bisa dihitung atau sudah tidak? Itu sudah ribuan sudah. Sudah dihitung. Sudah tidak terhitung ya. Jadi apa itu, seperti tadi saya bilang, hidup itu sebenarnya tidak susah, kembali ke kita saja. Seperti anak-anak itu harus kasih mereka kepercayaan, kemampuan, ditanamkan rasa percaya diri itu untuk mereka supaya bahwa tidak usah bekerja untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja yang paling utama. Nanti sudah ada kelebihan bisa ke orang lain, tapi yang untuk diri mereka itu penting. Kemudian saya berharap ya, saya pikir Kabupaten Merauke, Provinsi Merauke ini punya tempat wisata kan itu terlalu banyak. Ya. Yang paling dekat itu pantai. Orang punya, karena saya setelah ini saya bergerak di bidang pariwisata, saya di Tual sana. Jadi ada saja yang bisa dibuat untuk menghasilkan, cuma kreativitas mereka itu yang tidak berkembang. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan begini, everybody need an art, but it's a must. Semua orang itu butuh seni dan itu suatu keharusan. Jadi kalau pemimpin, dari pemimpin sampai tadi saya bilang dari tukang ini harus bekerja semua pakai seni, tidak ada yang tidak. Bangun rumah segala macam itu butuh seni. Jadi, pemimpin yang punya jiwa seni itu yang bikin kinerjanya akan maju dan semua akan jadi hidup. Saya dulu itu ya cuma waktu itu perhatian pemerintah untuk itu belum terlalu gencar ya seperti sekarang ini. Jadi saya pikir untuk pemerintah Papua Selatan ini yang paling
Ya mungkin mereka pikir bahwa pariwisata ini tidak hasilnya tidak seberapa ya, jadi kurang begitu. Kurang diperhatikan. Padahal tidak. Padahal besar. Bali itu kan hidup dari pariwisata. Iya. Kenapa ini dengan dia punya situs yang begini banyak apa segala banyak tidak bisa dikembangkan. Ada hotel-hotel apa besar-besar boleh bangun banyak, tetapi pengunjung itu kan kurang, karena kalau pariwisata itu dibangun harus pengunjung ke suatu tempat itu dia semakin besar. Oleh karena itu para anak-anak muda yang punya jiwa seni itu harus dibangun. Jangan pikir semua harus jadi pegawai negeri, itu susah jadi. Nanti semua Kuota jadi berapa, masyarakat berapa, anak-anak berapa untuk isi tempat itu, nanti stres sendiri. Jadi kerja sendiri itu malah lebih merdeka, lebih tidak ada yang ngatur tuh. iya betul. Iya, berarti Pak Emi juga ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pemuda yang ada ya, sehingga mungkin wawasan, pemikiran juga bisa terbuka, sehingga bukan saja bisa berguna untuk diri sendiri, tapi banyak orang ya, seperti sosok Ibu Sri dan juga Pak Emi yang ada. Baik Ibu Sri dan juga Pak Emi, terima kasih untuk waktunya di saat kali ini ya, mungkin di lain kesempatan lagi ya kita bisa bincang-bincang lagi ya. Oke, banyak yang memang kisah yang harus diceritakan, yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi juga bagi banyak orang ya. Iya, semoga apa yang diimpikan oleh Ibu Sri dan juga harapan dari Pak Emi ini bisa terwujud ya. Amin. Ibu Sri mungkin di tahun ini ya anak didiknya bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, bisa bekerja sama dengan Pak Emi sudah membuka ruang juga nih. Oke, sehingga ada juara lukis untuk di tahun ini. Oke, baik. Pemirsa podcast RRI Merauke ya, semoga saja apa yang diperbincangkan untuk kali ini ya dapat bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi dan inspirasi buat kita semua terus berkarya di balik keterbatasan yang kita miliki. Bukan saja kita menguntungkan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Saya Desi Ratnawati pamit undur diri dan kita akan ketemu lagi di podcast yang berikutnya.